Niat pemerintah mengejar utang kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI senilai 110 triliun rupiah makin kuat. Tak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap dengan berbagai langkah untuk melakukan penagihan terhadap obligor maupun debitur BLBI. Bahkan Sang Bendahara Negara menargetkan aset BLBI bisa dikumpulkan kembali dalam waktu 3 tahun. Nantinya Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia hingga Kejaksaan Agung akan turut dilibatkan untuk melakukan pelacakan, penagihan, serta berbagai mitigasi. Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk penutupan akses ke lembaga keuangan. Honda Prospect Motor resmi mengumumkan program pemanggilan untuk perbaikan alias recall terkait komponen fuel pump pada beberapa model mobil Honda di Indonesia. Jumlah unit yang teridentifikasi dalam update program recall kali ini adalah sebanyak 94.443 unit. Recall kali ini merupakan lanjutan dari program pemanggilan untuk perbaikan yang telah diumumkan sebelumnya dan berjalan sejak tahun 2020 lalu. Program recall komponen fuel pump ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya mesin tidak dapat dinyalakan atau mesin berhenti beroperasi secara tiba-tiba saat mengemudi dikarenakan fuel pump tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan kampanye penggantian komponen fuel pump ini dimulai 4 Juni 2021. Pemerintah memutuskan tidak lagi memperpanjang stimulus berupa diskon listrik untuk golongan 450 dan 900 volt ampere bersubsidi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan diskon listrik akan berakhir pada Juni 2021 dan keputusan penghentian stimulus masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 tersebut merupakan keputusan secara nasional. Rida menjelaskan, dengan penghentian diskon listrik artinya pelanggan yang memenuhi kriteria tak lagi menerima bantuan tersebut. Pemerintah memang merogoh dana sangat banyak untuk stimulus ini. Tercatat pemberian diskon tagihan listrik selama Januari hingga Juni 2021, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi sebesar 6,9 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan memberi sinyal harga tahu dan tempe akan kembali naik sebab harga kedelai dunia masih relatif tinggi akibat belum memasuki masa panen. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Oke Nurwan, mengatakan pemerintah telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan stok kedelai meski dengan harga yang disesuaikan akibat produsen kedelai internasional seperti Amerika Serikat belum memasuki panen raya. Harga tempe diperkirakan akan mengalami penyesuaian harga menjadi Rp17.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sedangkan harga tahu juga menembus harga Rp700 per potong dari sebelumnya Rp650 per potong. Meski harga tinggi, Oke memastikan bahan baku tahu dan tempe di dalam negeri tetap tersedia. Pemerintah juga mengimbau para importir yang memiliki stok kedelai untuk terus memasok kedelai secara rutin kepada pengrajin tahu dan tempe, termasuk kepada anggota Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. Sinyal tapering alias pengurangan stimulus oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed semakin kuat. Seiring data serapan tenaga kerja Amerika Serikat yang di atas ekspektasi pasar, data ADP melaporkan bahwa ada penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 978.000 pada Mei, jauh lebih baik dari ekspektasi ekonom dalam polling Dow Jones yang memperkirakan angka 680.000 dan juga jauh lebih baik dari penyerapan April yang hanya 654.000. Di sisi lain, klaim asuransi pengangguran sepekan lalu tercatat hanya bertambah 385.000 atau lebih baik dari proyeksi ekonom dalam polling Dow Jones yang memprediksi angka 393.000. Fakta-fakta ini semakin memperkuat sinyal pemulihan perekonomian Amerika Serikat. Dan menurut Presiden The Fed wilayah Philadelphia, Patrick Harker, sudah saatnya The Fed memikirkan tapering. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran terhadap risiko terjadinya taper tantrum seperti di tahun 2013 lalu.